Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Direktur Utama Sarjito, Bu Eni, Direktur Utama RSA UGM yang diwakili Prof. Ika, Pak Dekan dan Bapak Ibu Wakil Dekan, perwakilan pimpinan rumah sakit, para ketua pimpinan dan anggota Senat, para guru besar dan teman-teman dosen semuanya, dan juga tamu undangan. Izinkan saya menyampaikan tentang pedoman pendidikan klinik bermartabat. Dimulai dari inisiatif kita bersama tahun 2019 di bawah koordinasi Wadek Akademik saat itu, Prof. Gendes, bersama koordinator KPP, Prof. Yayi, dan teman-teman KPP tentunya, bersama-sama dengan Rumah Sakit Sarjito dan perwakilan dari berbagai rumah sakit pendidikan saat itu, kita berkomitmen untuk menciptakan pendidikan klinik bermartabat. Pendidikan klinik yang mengedepankan aspek kemanusiaan, berlandaskan nilai-nilai etik dan profesionalisme dari semua pihak yang terlibat, termasuk peserta didik, dosen, pendidik, tenaga kependidikan, pengelola pendidikan, dokter, dan tenaga kesehatan lain, termasuk staf di rumah sakit, dan juga tentu saja dari pasien dan keluarga pasien. Kita ingat betul saat itu, di Sarjito, kita berkumpul bersama-sama, bersama Bu Dekan, ya, saat itu bersama perwakilan dari Kepala Departemen, perwakilan dari Ketua Program Studi, perwakilan dari semua residen, dan mahasiswa profesi, kita bersama-sama berkumpul untuk mengikrarkan pendidikan klinik bermartabat, dan juga penandatanganan ikrar untuk kita bersama-sama melaksanakan pendidikan klinik bermartabat. Saat itu dibuatlah pedoman untuk menjadi panduan dalam menerapkan pendidikan bermartabat ini, yang kita sebut dengan pedoman menciptakan lingkungan yang suportif. Suportif adalah 10 nilai-nilai dasar pendidikan klinik bermartabat. Ini tanggal 11 November 2019 oleh Bu Dekan saat itu, Propova, ya, Direktur Sarjito saat itu, Pak Darwinto, dan juga Suraji, Bu Endang saat itu. Dari saat itulah kita bersama-sama melaksanakan pedoman, ya, yang di dalamnya ada tentang pengertian, ruang lingkup, perilaku mewujudkan pendidikan klinik bermartabat, dan juga tentu saja seperti yang disampaikan tadi Pak Dekan, jika masih terjadi pelanggaran, tentu kita juga harus konsekuen dalam mengelolanya, menindaklanjutinya dengan adil dan proporsional. Seiring berjalannya waktu, setelah 5 tahun berlalu, maka di tahun 2024 kita melakukan evaluasi. Kita berdiskusi bersama seluruh pimpinan rumah sakit pendidikan, baik pendidikan utama, dengan Sarjito, dengan RSA, dengan Suraji, dan seluruh perwakilan pimpinan rumah sakit pendidikan saat itu, kita mengevaluasi apa yang terjadi dengan pelaksanaan pendidikan bermartabat. Kita juga berdiskusi bersama perwakilan para KPS, kita juga diskusi dengan seluruh perwakilan residen, baik junior, madya, senior, termasuk kita juga berdiskusi dengan mahasiswa profesi dari kedokteran, mahasiswa profesi keperawatan, juga mahasiswa profesi dietitian. Kita berdiskusi tentang bagaimana implementasi pendidikan klinik bermartabat ini di lapangan. Berbagai masukan ya, diberikan kepada kami untuk kemudian di bawah koordinasi Dr. Hamim, kemudian kita melakukan revisi dari panduan klinik bermartabat. Nah, selama 2024, selama 1 tahun, ya, di tengah-tengah juga kita tahu tahun lalu ada beberapa kejadian yang secara nasional yang lumayan membuat kita deg-deg juga gitu. Ya, jangan-jangan gitu. Ada pelaporan juga dari kita gitu. Karena rumit kalau sudah pelaporan itu keluar. Maka kita lakukan revisi bersama tadi seluruh komponen fakultas, ya, KPP, Komite Perilaku Profesional, Komkordik Sarjito, Kompordik RSA, ya, Kompordik dan juga Bakordik dari berbagai rumah sakit pendidikan, dengan perwakilan dosen, perwakilan residen, kita merumuskan panduan atau pedoman pendidikan klinik bermartabat yang baru. Yang kita melakukan beberapa perubahan dibandingkan dengan pedoman yang sebelumnya. Ya, di dalamnya ada pengertian, ruang lingkup, prinsip dasar pendidikan klinik bermartabat. Kita juga ingin saat itu masukan salah satunya dari
Propusman hadir di sini, masukan tentang bagaimana agar kita tidak hanya fokus kepada pelanggaran, kita juga harus fokus, kita juga harus mengkampanyekan tentang bagaimana kita mendorong perilaku yang profesional, yang mencerminkan pendidikan bermartabat. Kita juga ingin kita bersama-sama mencegah agar apa yang tidak kita inginkan ya tidak terjadi. Ya, maka kita kembangkan, kita masukkan dalam pedoman kita perilaku mewujudkan pendidikan klinik bermartabat, juga pencegahan terhadap pelanggaran atau kalau istilah Dr. Bambang ya disebut pengingkaran terhadap pendidikan klinik bermartabat. Tetap walaupun kita menyadari, walaupun berbagai upaya kita lakukan, karena manusia tepatnya salah dan lupa, gitu, masih ada saja pelanggaran dan sebagainya, maka kita juga tetap bagaimana kita berupaya agar pelanggaran itu, seperti yang disampaikan tadi Pak Dekan, sedini mungkin kita ketahui, kita ingatkan, kita bina. Kalaupun terpaksa ada yang berperilaku yang benar-benar melanggar ketentuan yang sudah ada, ya bagaimana lagi, peraturan harus ditegakkan, ketentuan harus ditegakkan, tentu kita harus menegakkan proses pengelolaan dengan sebaik mungkin, seadil mungkin, ya terbuka mungkin. Jangan sampai kemudian kita seperti tadi sampaikan Pak Dekan mendapatkan julukan membiarkan atau pembiaran atau bahkan melindungi sesama sivitas akademika dan hospital ya. Sungguh sesuatu yang jauh dari niatan kita bersama. Dan tentu saja kita juga menyadari bahwa untuk melaporkan ini tidak mudah, maka kita juga buat bagaimana kita sedemikian rupa melindungi mereka yang bersedia untuk bersuara, untuk speak up terhadap kegiatan-kegiatan atau sikap-sikap atau perilaku yang bertentangan dengan pendidikan klinik bermartabat. Ada 5 ruang lingkup yang ada di dalam pendidikan klinik bermartabat ini. Pertama, terkait dengan integritas akademik. Yang kedua adalah terkait perundungan. Yang ketiga adalah terkait dengan kekerasan seksual. Yang berikutnya adalah terkait relasi yang sehat. Ya, kita mengetahui relasi kuasa kadang-kadang memunculkan ya hal-hal yang tidak berkenan. Termasuk dalam relasi kuasa ini nanti kita bahas terkait dengan perilaku diskriminasi atau intoleransi, juga tindakan-tindakan yang kaitannya dengan kebijakan yang mengandung kekerasan. Dan terakhir, ada kalanya ya kejadian hal-hal yang jelas-jelas melanggar ketentuan perundang-undangan yang kita masuk kategori kriminal. Nah, ada beberapa hal yang kadang menjadi pertanyaan saat evaluasi terkait dengan pengertian-pengertian. Karenanya melalui forum ini saya ingin mengingatkan lagi beberapa hal ya. Pertama terkait dengan integritas akademik yang merupakan cakupan dari ruang lingkup dari pedoman ini. Ya, integritas akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan 5 nilai luhur, yaitu kejujuran, kepercayaan, keadilan, rasa hormat, tanggung jawab dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Selanjutnya, apa itu perundungan? Boleh nggak mau ini? Ini slide-nya mengalami perundungan. Bisa dibantu. Ini. Perundungan ya, sulit ini, kami perlu memerlukan beberapa kali workshop untuk sekedar mendefinisikan apa itu perundungan. Jadi perundungan kita sepakati sebagai perilaku yang tidak menyenangkan, yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, terancam, ketakutan, tertekan, terintimidasi, dan terpaksa yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok, baik secara verbal, fisik, cyber, media sosial, non-fisik atau non-verbal, dan juga sosial. Berikutnya, yang ini kadang-kadang kita tidak menyadarinya adalah kekerasan seksual. Kita definisikan sebagai setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, menimbulkan perasaan tidak nyaman, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan aman dan optimal. Selanjutnya, ada relasi sehat. Malah kecepatan. Nah. Relasi sehat, relasi yang saling menghormati satu sama lain, menghargai perbedaan, bersifat inklusif, anti dominasi, anti eksploitasi, anti kekerasan, baik kekerasan verbal, fisik, seksual, psikologis maupun intelektual, dan simbolis dengan berprinsip pada keadilan, kesetaraan dan inklusi, demokrasi, non-dominasi, non-eksploitasi, anti kekerasan, dan intoleransi. Kemudian terakhir, kriminal,
adalah semua bentuk tindakan yang berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum yang dapat dihukum menurut undang-undang. Untuk menghargai berbagai jeripayah yang dilakukan mulai dari zamannya Bu Gandes sampai tim kemarin yang selama 1 tahun intensif melakukan perubahan, kita telah mendaftarkan pedoman ini ya untuk melindungi hak ciptaan ini ya, sehingga ya yang lain kalau mau buat ya silahkan dalam bentuk yang atau dengan judul yang lainnya begitu. Nah, tentu saja apakah cukup sampai di pedoman? Tentu saja tidak. Kita mengharapkan ada tindak lanjut dari pelaksanaan atau terbitnya pedoman ini. Apa tindak lanjut yang kita harapkan? Yang pertama, bagaimana semangat yang tadi disampaikan oleh Pak Dekan, kita ingin kita semua berkomitmen ya, untuk melaksanakan kegiatan ya, yang mencerminkan perilaku profesional. Dan dalam buku pedoman ini ada 10 nilai-nilai dasar yang menjadi dasar pendidikan klinik bermartabat. Karenanya setelah ini mari kita bersama-sama ya, menguatkan pelaksanaan pendidikan klinik bermartabat dengan berdasarkan pada 10 nilai ini. Yang pertama adalah safe environment, yang berikutnya adalah understanding each others, yang berikutnya adalah profesional, yang berikutnya adalah patient satisfaction, yang berikutnya adalah objektif, yang berikutnya adalah respect, transparansi, integrity, valuing diversity, dan terakhir bagaimana kita menciptakan excellent clinical teaching. Itu adalah upaya kita untuk mempromosikan dan sekaligus mencegah perilaku yang tidak bermartabat. Namun, kalaupun ada saja yang terjadi, maka sebenarnya PR-nya setelah ini masih sangat banyak. Ya, kita harus sedemikian rupa ya menangani dengan baik. Kemarin masih ada yang menanyakan sebenarnya siapa yang bisa melaporkan. Maka kesepakatan kita adalah siapapun yang mengetahui, entah itu korban, entah itu saksi, maupun siapapun pihak yang mengetahui, silakan melaporkan. Melaporkan kepada siapa? Kepada siapapun. Kepada KPP, pihak fakultas, pihak rumah sakit. Dalam hal ini Sarjito, RSA, dan semua rumah sakit pendidikan, dan ataupun bisa juga menghubungi melalui call center. Kami berkomitmen 24 jam setelah menerima laporan, kami akan segera melakukan rapat untuk memutuskan apakah ini tidak lanjuti atau pemeriksaan lanjutan atau tidak. Untuk kemudian kita mengklasifikasikan tindakan itu ke dalam 6 pelanggaran. Ya, yang pertama adalah pelanggaran integritas akademik, pelanggaran perundungan, diskriminasi intoleransi, kebijakan yang mengandung kekerasan, kekerasan seksual, yang ini langsung nanti akan ditindaklanjuti oleh pihak universitas. Jadi kalau sudah kekerasan seksual, tidak lagi di tingkat fakultas, tapi langsung di pihak universitas. Demikian juga jika masuk ke dalam kategori kriminal, maka otomatis akan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian Bapak Ibu isi dari pedoman klinik bermartabat. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk menguatkan pelaksanaan pendidikan klinik bermartabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.